Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat dan juga tetap semangat menjalani hari. Nah keluarga Sip, di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 nih ya, hari ini kita bertemu lagi dalam program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Dan kali ini masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila. Kita bersama narasumber kita yaitu Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer Lasri Salah Ceriti. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Mic-nya boleh didekatkan sedikit Ustadz. Mic ya Ustadz. Iya. Hari ini kita mau bicara mengenai laporan semester 1 2024 dari Lasri Salah Ceriti ya Ustadz ya? Iya, insya Allah. Oke, nah jadi selama 6 bulan berarti ini ya Ustadz ya? Dari bulan Januari hingga bulan Juni yang lalu? Juni 2024. Oke, nah boleh diceritakan ya Ustadz, apa saja sih pencapaian dari Lasri Salah Ceriti di semester 1 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita bisa berbagi di sini melalui SIP FM, berbicara terkait kinerja dan pencapaian Lasri Salah Ceriti pada semester 1 tahun 2024, terhitung dari Januari sampai dengan akhir Juni 2024. Banyak hal mungkin yang sudah kita lakukan. Momen-momen besar, program-program besar juga sudah kita lalui, seperti diantaranya Ramadan, Idul Adha, dan di awal-awal tahun kita disuguhkan juga dengan adanya berita-berita yang kurang baik seperti bencana sumber yang awalnya dimulai di awal Ramadan itu adalah bencana banjir di Pesel. Setelah itu disusul lagi dengan bencana yang cukup besar di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Dan hal-hal itu masuk dalam program kemanusiaan di Lasri Salah Ceriti. Oke, jadi banyak sekali acara-acara atau agenda-agenda besar yang telah dilakukan Lasri Salah Ceriti ya Ustaz ya. Dan tentu Lasri Salah Ceriti juga ikut aktif dalam bantuan bencana yang terjadi di Sumbar kemarin gitu Ustaz. Oke, nah untuk pelaksanaannya nih Ustadz, kan tentu Lasri Salah Ceriti apakah ini berdiri sendiri atau memiliki menggandeng pihak-pihak lain untuk berkolaborasi nih Ustadz? Kalau ada, boleh dijelaskan nih Ustadz siapa saja? Sebelum masuk ke sana mungkin tadi ada sedikit terlupa. Mungkin kita bicara dulu pencapaian mungkin ya. Sedikit kita buka di sini pencapaian. Alhamdulillah, target kita untuk tahun 2024 adalah 5,2 miliar rupiah untuk di sisi funding. Untuk dari sisi penyaluran itu ada dua bidang. Pertama sesuai dengan berdasarkan Asnaf, itu target kita di Asnaf itu adalah di angka 4,5 miliar. Kalau di sisi program itu target kita sekitar 5,3 miliar. Kalau untuk pencapaian dari sisi funding semester 1, alhamdulillah kita sudah berada pada angka 3,475 miliar. Secara persentase yaitu sekitar 68,71%. Berarti udah melewati setengahnya target itu ya Ustaz ya? 5% target semester 1. Dalam hal ini tentu banyak pihak yang kita libatkan dalam proses pencapaian dari kinerja semester 1. Kalau dari sisi bidang penyaluran, dari bidang ekonomi banyak pihak yang kita libatkan, masyarakat. Kalau di dalam tidak bisa kita lupakan adalah Yayasan Lasri Salah, perguruan, dan stakeholder yang ada. Kalau di bidang kesehatan, kita sudah melaksanakan program besar itu Khitan Masal pada tahap awal. Itu bekerjasama dengan klinik kita Risalah Medika. Kalau di bidang pendidikan,
Tentu pertama sekali adalah Yayasan Wakaf Risalah sendiri, perguruan, ada stay juga dalam bentuk beasiswa, bantuan pendidikan dan lain-lainnya. Kalau di sisi kemanusiaan kita ini cukup banyak nih, karena peristiwa-peristiwa besar kemanusiaan itu sudah berlalu, sudah terjadi di awal-awal tahun. Itu kita ada kolaborasi, ada sinergi dengan FOS, lembaga yang membawahi forum-forum zakat, lembaga filantropi yang ada di Sumatera Barat. Ada kita bekerjasama dengan Kementerian Agama tingkat provinsi bahkan sampai pusat. Ada juga kita bekerjasama dengan, kalau dalam kemanusiaan luar negeri seperti peristiwa Palestina, itu kita bekerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang sama dengan kita, filantropi. Itu ada Rumah Zakat, Rumah Inisiatif itu dalam bencana Maroko Libya terakhir. Ada juga dengan KNRP. Oke, jadi ini melibatkan banyak pihak sekali ya Ustadz ya, terlebih dalam agenda kemanusiaan gitu Ustadz ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang LAS atau Lembaga Amil Zakat, tentu ada juga yang sering disebut dengan mitra pengelola zakat nih Ustadz ya. Nah, apakah di LAS ini juga ada mitranya, dan juga boleh disebutkan berapa dan siapa saja nih Ustadz? Ya, alhamdulillah dalam mencapai produktivitas hasil pada semester 1 ini, kami Lembaga Amil Zakat Risalah Charity tentu tidak bisa bekerja dengan kami sendiri saja. Dari awal kami memang sudah ada membentuk mitra-mitra. Alhamdulillah sampai pada saat ini mitra kita itu ada 6. Kalau Lembaga Amil Zakat itu namanya mitra. Tapi kalau Basnas namanya unit UPZ. Kalau kita namanya Mitra Pengelola Zakat, jadi MPZ. Sampai saat ini MPZ kita itu ada sekitar 6 mitra. Yang pertama itu adalah Mitra Pengumpul Zakat Alumni FK Unan, Mitra Pengumpul Zakat Yayasan Wakaf Risalah yang di dalam, Mitra Pengumpul Zakat Rumah Quran Al-Latif, Mitra Pengumpul Zakat Rumah Quran Arisalah sendiri, terus Mitra Rumah Quran Rangkiang Peduli, terus terakhir ada Mitra Rumah Quran Al-Uswah. Dan alhamdulillah dengan sinergi, kolaborasi dan kerjasama, alhamdulillah dapat tercapai kinerja yang baik pada semester 1 ini. Alhamdulillah. Nah, boleh dijelaskan ya Ustadz, biar keluarga SIP juga tahu apa sih hubungannya, maksudnya mitra pengelola zakat ini seperti yang disebutkan tadi itu, mereka bertugas sebagai apa nih Ustadz? Kalau mitra pengelola zakat itu payung hukumnya adalah dari Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Karena isu-isu yang berkembang terkait pengumpulan yang tidak terdaftar ini kan cukup banyak. Jadi untuk memberikan payung hukum dan kenyamanan serta ada regulasi yang tepat dalam hal pengumpulan, terutama ZIS ya, zakat infak dan sedekah, makanya kita membentuk mitra. Jadi mitra itu nanti akan memakai payung hukum kita. Kita yang melakukan pembinaan, kita yang melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja beliau. Jadi mereka dari mitra-mitra itu dalam hal pengumpulan ZIS juga akan merasa lebih aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa lebih amanah dan dipercaya, karena payung hukumnya sendiri sudah dibentuk dan sudah memakai payung hukum dari Lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Jadi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh mitra ini adalah pengumpulan zakat yang dapat terhitung dan juga bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya Ustaz? Oke. Nah, keluarga SIP, itu dia tadi nih ya keluarga SIP mengenai program founding yang ada di LAS Risalah Charity yang dilakukan selama 1 semester ini atau 6 bulan ke belakang ini. Tentu kita tadi udah tahu bahwa pencapaian apa saja yang dilakukan oleh LAS Risalah Charity dan bermacam agendanya selama 6 bulan ini, dan juga lembaga-lembaga yang berkolaborasi dan juga mitra
zakat, pengelola zakat dari Las Risalah Charity. Nah, selanjutnya kita masih bakal bahas-bahas mengenai program dari Las Risalah Charity selama 6 bulan ke belakang. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Hari ini kita masih ngobrolin tentang semester 1 2024 Las Risalah Charity. Tadi kita udah tahu pencapaian penghimpunan dari semester 1 ini dan juga mitra-mitranya dan lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan Las Risalah Charity. Nah, sekarang nih kita nggak lengkap bicara tentang sebuah lembaga amil zakat kalau kita nggak bicara tentang program-programnya nih keluarga Sip ya. Karena Las Risalah Charity ini banyak sekali programnya kemarin ini ya Ustadz ya. Oke, nah boleh dijelaskan ya Ustadz, apa saja sih program-program yang sudah diselenggarakan oleh Las Risalah Charity dari bulan Januari hingga Juni ini? Kita bicara di semester 1, di bulan Januari itu kita ada di program fokus di pendidikan waktu itu. Oke. Di Februari kita siap-siap untuk memasuki Ramadan. Kita siapkan program-program di Ramadan. Itu banyak program yang kita bungkus dalam kegiatan Ramadan Berkah. Selesai di Ramadan, itu masuk ke persiapan Idul Adha. Persiapan Idul Adha, kita itu momen besarnya lembaga filantropi, lembaga amin zakat, dan alhamdulillah pencapaian cukup memuaskan di Idul Adha. Selesai di Idul Adha sekitaran bulan April ya, April atau Mei, itu kita fokus sekarang dan yang telah kita lalui itu kemarin di bidang ekonomi. Kita sudah mulai membentuk mitra-mitra, mulai membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan ekonomi dan usaha. Baru-baru ini seiring juga dengan perjalanan dan cita-cita Yayasan Wakaf Risalah untuk memperkenalkan dan memberikan efek positif kepada lingkungan dan masyarakat yang berada di, terutama di Balai Gadang khususnya. Kemarin baru dirintis program yang bekerja sama dengan 4 divisi, yaitu ada Badan Pengelola Wakaf dari Risalah Charity sendiri, ada KSPPS, ada Stay juga, itu akan meluncurkan program bantuan usaha ekonomi bergulir. Jadi ini bantuan usaha ekonomi ya? Iya. Akan segera dilaksanakan. Kalau di Las Risalah Charity sendiri, untuk bantuan konsumtif bagi internal di dalam sudah berjalan cukup lama, dan kami juga sudah berjalan terakhir bantuan usaha juga. Karena ini pilot project, kami mengambil pilot project itu kepada peserta yang ikut dalam pengembangan Pujasera di dalam. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk 2 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Alhamdulillah sekarang udah 2 kelompok dan insya Allah ini akan berkelanjutan. Jadi di sini bantuan ekonominya itu berkelompok-kelompok gitu ya Ustaz ya? Untuk sekarang kami pada proyeknya berkelompok. Kami berharap akan dilihat beberapa waktu ke depan. Kalau seandainya pilot project ini berhasil, kami akan coba untuk kembangkan ke masyarakat di sekitar. Jadi sudah ada pilot projectnya Ustaz ya? Sudah ada. Nah, kalau bicara mengenai program-program, tentu ada pengeluaran atau penyaluran dari dana yang sudah terkumpul selama ini ya Ustadz. Nah, boleh disebutkan ya Ustadz, berapa sih besaran dana yang sudah disalurkan dari Las Risalah Charity selama 1 semester ini? Ini bicara penyaluran ya. Kalau penyaluran berdasarkan kita penyaluran itu ada 2, berdasarkan asnafnya dan berdasarkan programnya. Kalau berdasarkan asnaf itu penyaluran kita sudah di angka 1 miliar 58 jutaan lebih kurang.
Kalau berdasarkan program, ada 5 program, yaitu ekonomi, dakwah, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan. Itu penyaluran kita itu sudah di angka 1,275 miliar. Oke. Jadi kalau di total itu ada 2 lebih ya Ustaz? Penilaiannya ini nggak bisa ditotal karena gitu. ada 2 sisi yang berbeda, dari sisi program dan sisi asnafnya sendiri. Oke. Jadi ini kalau dipersentasekan ya Ustaz, dari dana yang sudah terkumpul atau yang sudah ditampung oleh Las Risalah Charity sendiri, ini ada persentasenya nggak Ustaz dari dana yang keluar di semester 1 ini? Kalau untuk di sisi funding, pencapaian kita itu kan ada tergabung juga pencapaian mitra-mitra, tercatat secara satu kesatuan dalam laporan keuangan kita. Pencapaian funding di semester 1 itu 3,475, 3 miliar 475 jutaan. Dari sisi penyalurannya, itu kami sudah mencapai sekitar 47% lebih kurang. Berarti sudah hampir 50% dari 50%. Setengah tahun ini ya Ustadz ya. Wah, Masya Allah ya. Jadi itu nih keluarga SIP ya, bahwa di Las Risalah Charity ini sudah mencapai penyalurannya sudah mencapai 40% lebih, dan tentunya ini akan terus meningkat lagi ke depannya sampai akhir tahun ini ya Ustadz ya. Insya Allah. Oke, nah kalau bicara tadi kita bicara tentang penyaluran ya Ustadz, tentu kita tilik dulu juga dari orang-orang penerimanya, penerima manfaatnya. Nah, ini sudah berapa banyak orang yang menerima manfaat dari program-programnya LAS ini, Ustaz? Kalau dari sisi penerima manfaat, dari untuk semester 1 itu kalau jumlah per penerima manfaatnya itu sudah merasakan dari program yang dikembangkan oleh Las Risalah Charity udah sekitar 15.390 penerima manfaat. Oke, 15.000 lebih gitu ya Ustaz. Dan ini semua ini termasuk yang dengan asnaf dan juga tidak gitu ya Ustaz. Sudah digabung semua ini Ustaz. Iya, penerima manfaat ini tidak bisa dipisahkan dari dua tadi. Pertama berdasarkan asnaf, kedua berdasarkan program yang kita kembangkan. Oke, jadi itu udah termasuk semua 15.000 itu. Wah, banyak sekali Ustaz. Dan itu kebanyakan dari wilayah mana aja nih Ustaz? Kalau kita saat ini kan masih berskala kota. Skala kota itu secara regulasi lembaga amil zakatnya sisi penyaluran itu minimal mengcover 3 kecamatan di kota di mana lembaga amil zakat itu berada. Kebetulan lembaga amil zakat Risalah Charity itu berada di kecamatan Kota Tangah, dan sudah barang tentu sebagian besar dari penerima manfaat yang sudah merasakan dari dampak berkah bahagianya Las Risalah Charity, memang sebagian besarnya berada di lingkungan kecamatan Kota Tangah. Oke, lalu yang terbanyak lainnya itu di mana nih Ustaz? Sebahagian yang lain itu sebenarnya kita walaupun secara regulasi hanya meminta minimal di 3 kecamatan, tapi semua kecamatan di Kota Padang sudah kami lalui dan sudah berada penerima manfaat kita di sana semua. Oke, berarti memang pusatnya banyak yang di sini atau di kecamatan Kota Tangah ini ya Ustaz? Masih di kecamatan Kota Tangah. Kalau kita lihat persentase emang masih banyaknya di sini. Tapi untuk kecamatan-kecamatan lain juga sudah tersentuh oleh bantuan dari Las Risalah Charity. Bahkan sampai kecamatan Bungus Teluk Kabung. Oke, sejauh itu program beras yatim kita sampai ke sana sekali 2 bulan. Wah, Masya Allah ya. Berarti tidak hanya terkungkung di daerah sini saja ya Ustaz ya, tapi sudah jauh lebih lagi gitu. Oke, nah berarti ini dengan pencapaian tadi nih Ustaz,
gimana? Apakah Las Risalah Charity punya target untuk menaikkan lagi penerimanya dan berapa nih Ustaz? Bicara terkait tantangan ke depan itu mungkin akan sangat berat. Di awal tahun 2019, Lembaga Amil Zakat Risalah Charity dikeluarkan izin SK operasionalnya Las Skala Kota. Itu masih satu-satunya lembaga amil zakat yang berizin operasional Las Skala Kota. Sampai tahun 2024 ini, baru di awal tahun keluar lagi satu izin Las Skala Kota, tapi kota Bukit Tinggi kalau nggak salah. Okay. Dan berdasarkan informasi itu beberapa waktu ke depan itu sudah ada juga beberapa yayasan yang sudah mengajukan las berskala kota juga. Okay. Mungkin dalam waktu dekat Las Risalah Charity mungkin akan ada teman las yang berskala kota untuk di Kota Padang. Kami pada saat ini posisinya sudah tahun kelima, dan kebetulan di bulan September nanti itu sudah masuk ke perizinan tahap kedua. Karena perizinan itu sekali 5 tahun harus diperpanjang. Insya Allah mohon doanya sama-sama. Insya Allah di tahun 2029 untuk proses perizinan perpanjangan berikutnya kita berupaya, kita mencita-citakan itu kita akan mencoba untuk menjadi las skala provinsi. Regulasi yang ada saat ini untuk las skala provinsi itu ditarget pengumpulan regulasi yang ada saat ini itu di sisi pengumpulan itu sekitar 20 miliar rupiah. 20 miliar. Dan saat ini kita sudah berapa persen dari sana nih Ustaz? Dilihat dari pengumpulan di tahun 2023 kemarin, Las Risalah Charity sudah closing pengumpulan di angka 5,6 miliar. Di posisinya sekarang kami sudah berada pada tahap langkah 1/4 lebih untuk menuju las skala provinsi. Jadi kalau menurut Ustadz nih, apakah optimis tahun ini bisa merampungkan keinginan besar Las Risalah Charity ini, Ustadz? Bicara optimis, kita tentu sangat optimis. Kita ada tim optimis untuk menyongsong tahun 2029 kita bangkit untuk las skala provinsi. Tapi apapun kondisinya, tentu jalan yang ditempuh tidak mudah. Karena dari pencapaian yang baru sekitar 25-27%, rentang waktu ke depan 5 tahun itu akan menaikkan produktivitas hampir di 75%, hampir 3 kali lipatnya. Tentu butuh perjuangan yang sangat berat. Tapi apapun itu kami akan berupaya minta dukungan doa dari semua yang ada, karena ada satu pepatah yang kami, kata bijak ya, yang kami pegang, yaitu berpikirlah seolah-olah pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Jadi kami mulai mindset diri saat ini berpikir seolah-olah kami ini sudah berada pada tahun 2029. Jadi target kami itu sekarang memang sudah terpatri 20 miliar las skala provinsi 2029. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini agar keluarga SIP di rumah nih Ustadz ingin ikut membantu Las Risalah Charity untuk mencapai pengumpulan 20 miliar ini nih Ustadz ya. Boleh dijelaskan, boleh diceritakan program-program besar yang akan Las Risalah Charity lakukan nanti ke depannya Ustadz? Kalau bicara dengan program besar, tentu tidak bisa kita terlepas dari komitmen kita untuk pengumpulan ZIS sebanyak-banyaknya. Jadi berharap dukungan dari semua pihak untuk tetap bisa mengamanahkan, mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya di Las Risalah Charity untuk kita salurkan kepada penerima yang berhak. Program besar mungkin yang akan kita songsong ke depan, kami selama ini masih banyak, jujur ya, masih banyak bergerak di bidang itu charity. Ke depan kami akan berupaya melahirkan program-program yang memiliki brand dan nama yang cukup akan lama dikenang oleh orang.
Seperti salah satunya itu adalah program di pemberdayaan ekonomi. Karena dari sisi ini kita akan dapat sambutan positif, trust dari masyarakat, trust dari donatur akan timbul. Kita akan berusaha untuk juga bekerja sama dengan banyak instansi, baik swasta dan pemerintahan. Mudah-mudahan dari dana-dana CSR, perusahaan swasta dan instansi bisa kita upayakan, dan dari sektor retail kita juga akan upayakan untuk kerjasama seperti kita sudah upayakan, insya Allah sudah berjalan itu kepada retail swalayan minimarket yang ada di Kota Padang. Dalam kerjasama itu mungkin dalam hal pengumpulan seperti kembalian uang belanja dari orang yang belanja. Nah, terus ada barcode rekening yang kita amanahkan di sana. Terus Kota Infak kita masih menggunakan. Dan yang tak kalah penting adalah kita akan mencoba untuk memperbanyak mitra, karena mitra ini akan menjadi perpanjangan tangan kita. Kita akan memberikan payung hukum, akan kita berikan pembinaan, pendampingan, dan dari segi pencapaian itu akan jadi satu kesatuan dengan pencapaian kita. Jadi yang akan dilakukan oleh Lasri Salah Charity memang sudah banyak sekali rentetan yang akan dilakukan ya Ustaz, dari penguatan ekonomi masyarakat dan juga pengumpulan pemenuhan banyak mitra gitu ya Ustaz. Iya. Dan tentunya program-program lain yang juga akan bermanfaat untuk masyarakat gitu ya Ustaz. Nah, untuk yang terakhir nih Ustaz, boleh kalau Ustadz ada nih ucapan terima kasih atau pesan-pesan kepada keluarga SIP semua ataupun mitra-mitra Lasri Salah Charity nih Ustadz. Baik, seiring waktu berjalan, terutama pada semester 1 tahun 2024, banyak hal, banyak cerita, banyak pengalaman yang sudah kita lalui. Kami tentu tidak bisa bergerak sendiri. Bergeraknya tentu dengan adanya dorongan, kepercayaan dan amanah daripada donatur Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada Lasri Salah Charity untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Jadi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada semua donatur, kepada semua pihak yang terkait, Bapak dan Ibu, pada Yayasan Wakaf Arisalah yang tentu merupakan tempat kami, jasa-jasa dari beliau-beliau yang ada di dalam yang terus mendorong, memberikan semangat dan motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang diberikan, yang diamanahkan kepada kami menjadi berkah bagi para donatur, para orang-orang baik, dan semoga menjadi berkah tersendiri juga bagi penerima manfaat yang kami anggap layak untuk dapat menerima dan amanah yang telah diberikan oleh para donatur. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kebaikan dari Lasri Salah Charity ini Ustadz ya. Dan untuk keluarga SIP yang di rumah nih Ustadz atau yang lagi mendengarkan, ada nggak nih Ustadz ajakan untuk berzakat ataupun berdonasi di Lasri Salah Charity? Ya, kami sebagai lembaga zakat Salah Charity tetap berupaya menghimbau, mengingatkan kepada Bapak Ibu, para donatur yang sudah existing maupun yang baru mengenali Salah Charity. Kami mengimbau agar dapat mengamanahkan, mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya kepada Lasri Salah Charity, dan insya Allah kami dari Lasri Salah Charity
akan menyalurkan amanah dan kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada para penerima manfaat, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, demi terwujudnya kesamaan dan apa yang kita rasakan sama-sama mereka rasakan juga sama dengan kita. Seperti moto kami itu adalah berkah dan bahagia. Berkah bagi para donatur, menciptakan kebahagiaan tersendiri bagi para penerima manfaat. Oke, jadi motonya berkah dan bahagia ya Ustadz. Berkah ya? Bahagia. Masya Allah. Nah itu di Keluarga Sip ya, ajakan dari Ustadz Syafrianto kepada keluarga Sip yang lagi mendengarkan semua nih untuk berinfak, berzakat dan juga bersedekah ke Las Risalah Charity. Karena insya Allah ini dapat dipercaya ya Ustadz ya, karena sudah berpengalaman selama 5 tahun ini ya Ustadz. Kalau skala berizin kita dari tahun 2019. Tapi dari sebelum itu lembaga ini sudah berjalan dari tahun 2013. Tapi jadi lebih dulu lama lagi. Belum dalam bentuk lembaga amil zakat yang berizin skala kota. Dulu namanya lembaga dakwah dan sosial. Oke, jadi udah belasan tahun juga berarti ini Las Risalah Charity ini 2013, 2024 sudah lebih dari satu dasawarsa. Sudah belasan tahun, termasuk 11 tahun gitu ya. Dan tentunya nih keluarga Sip, ketika kita melakukan zakat, infak dan sedekah ini tentu kita mempermudah beban dari orang lain dan juga kita mempermudah beban kita sendiri ya Ustadz ya. Karena setiap harta benda yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya. Dan kali ini Las Risalah Charity berdiri membantu keluarga Sip semua untuk meringankan beban keluarga Sip agar nggak pusing-pusing lagi nih mencari orang yang bisa di penerima manfaatnya gitu ya, ataupun untuk mengkalkulasikannya gitu ya Ustadz ya. Nah keluarga Sip, itu dia obrolan kita di hari ini, di hari Jumat hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Kita bicara tentang semester 1 2024 Las Risalah Charity, dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan selalu mendapatkan manfaat, selalu mendapatkan pahala atau ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik agar banyak penerima manfaat yang menerimanya. Dan keluarga Sip, kita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.